Halo, saya Boy dan selamat datang kembali di Viperstalk. Setelah kurang lebih sekitar 2 minggu ada kendala teknis dan ya tidak bisa bikin konten apapun, sekarang Viperstalk kembali lagi dengan tampilan yang sedikit berbeda, dan kali ini untuk pertama kalinya mencoba suasana yang baru. Yang mendapat kehormatan adalah satu buah jus terbaru dari RCFT, Richford Labs. Pastinya udah banyak yang nunggu karena harusnya jus ini hadir sekitar minggu lalu, tapi karena ya sekali lagi ada kendala teknis sedikit, maka terpaksa baru keluar hari ini. Langsung aja yuk kita cek jarak dekatnya. Ini adalah Aura Line dari Richford Labs. Seperti apa dia? Let's check it out. Dan seperti inilah tampilannya Aura Line, ya jus terbaru dari Richford Labs dengan botol cabai gorilla 60 ml kapasitasnya, flat top, di bagian atasnya flat atau peres gitu ya, dan kemudian nama yang dia bawa adalah Aura Line. Notes rasanya vanilla overnight oat with blueberries. Oke, ini adalah sesuatu makanan yang mungkin makanan yang sangat asing di telinga kita karena orang Indonesia agak tidak akrab dengan oat gitu ya, tapi buat orang UK, England gitu ya, orang-orang Inggris, oat ini agak bisa dibilang sebagai makanan pokoknya. Dan vanilla overnight oat ini biasanya maknanya adalah oat yang sudah direndam semalaman di dalam susu vanilla yang kemudian paginya disajikan dengan blueberries. Menarik gitu ya, nanti kita akan seperti apa rasanya kita akan bahas, tapi kemudian Aura Line melihat dari notes rasa yang ingin dihadirkan, saya menebak Aura Line ini kalau boleh dipisahkan, line adalah garis, aura itu ya aura gitu ya, atau jiwa apa ya, cahaya pancaran jiwa. Kalau aura kita identifikasikan atau identikkan dengan rasa, line adalah jalur atau garis, maka Aura Line ini bisa dibilang jalur rasa atau jalan rasa, garis rasa, kira-kira mungkin seperti itu. Mungkin maknanya lebih dalam, tapi saya belum bisa tebak persisnya seperti apa. Sementara itu yang saya dapatkan dulu, dan kemudian di bawahnya ada gambar yang menurut saya mungkin ini kayak surrealis mungkin ya. Saya agak kurang paham dengan aliran-aliran lukisan, tapi ini adalah lukisan yang menarik karena gambarnya membuat stiker kemasannya jadi lebih elegan, kelihatan jauh lebih elegan. Tulisan di bawahnya adalah mature taste, gentle clouds. Oke, berarti rasa yang lebih mature, lebih matur tuh lebih dewasa gitu ya, lebih matang. Gentle clouds, cloudsnya tipis ya, karena kan kita pencinta MDL ya, pencinta uap tipis. 60 ml kapasitasnya dengan 12 mg. Selain 12 mg nih, yang paling saya doyan adalah yang 12 mg karena pas buat saya. Sebenarnya ada juga, saya udah coba, ini adalah yang 9 mg nya, kemudian 12 mg di sini, dan kemudian ada juga yang 15 mg di bagian sana, dan yang tertinggi adalah 18 mg. Jadi ada 4 varian, 9, 12, 15 dan 18 mg. Oke, langsung aja kita geser ke sebelah kanan pojok, dan kemudian di sana bisa kita lihat, maaf nih harus saya tutupin, ini adalah Instagramnya Pots and MTL series, di bawahnya adalah Instagramnya Richford Labs. 60 ml REL, saya tutupin. 12 mg kapasitasnya dengan PGVG 45 dan 55. Ini rasionya berarti kekentalannya cukup encer untuk dipakai di semua device. DTL style tidak ada masalah, tapi peruntukannya sebenarnya adalah MTL pot system, MTL atomizer, no problem gitu ya. Komposisi USB PG, USB VG, natural flavor essence dan nick. Kemudian diproduksi oleh Auto MM Sejahtera Yogyakarta Indonesia. Logo Richford Labs di bagian sana, dan di sebelah sini adalah tempat untuk meletakkan cukai. Bisa Anda lihat bahwa ini 12 mg pun warnanya cukup agak gelap gitu ya, walaupun nggak gelap banget, tapi warnanya keemasan golden gitu. Sementara yang 9 mg nya hampir sama. Yang berbeda adalah yang ketika ya ini agak lebih gelap ya, ini yang 15 dan kemudian yang 18 nya. Oke, jauh lebih gelap, tapi ya sewarna golden ini mencerminkan bahwa essence yang dipakai bagus, dan dia apa ya, kualitasnya bagus, jadi warnanya clear dan bersih gitu ya, ramah untuk kapas yang pasti seperti itu. Terus kita lihat sisi sebelah kiri, sebelah sini kosong sih, kosong sama sekali, agak sepi ya, tapi ya oke, it's okay lah, karena
Kalau dikasih sesuatu yang lain malah mungkin akan mengotori, jadi kelihatan gambarnya ini jadi kurang elegan. Anyway, di bagian sana ada peringatan tidak jual kepada anak di bawah umur, ibu hamil dan menyusui. Oke, peringatan seperti itu. Sekali lagi di sini adalah tempat untuk cukainya nanti. Seperti ini adalah kemasannya Auraline dari Richford Labs, ini yang terbaru. Saya pakai di 4 device yang 9 mg nya saya pakai dengan Dead Rabbit MTL. Saya pakai di 0,73 ohm 18,1 watt. Ini adalah 18 watt ya harusnya ya. Oke, ini adalah 9 mg nya. Saya pakai 12 mg nya, saya ditaruh di Sun Dynasty ini dengan 23 watt 0,6 ohm di situ gitu ya. Saya pakai ini 12 mg nya 912. Terus kemudian 15 nya saya pakai dengan Swarin Vero 0,6 ohm dengan 18 watt. Nah, dan ini udah mulai kekencangan karena di titik segitu buat saya udah mulai gitu ya, karena nicknya memang tidak main-main. Dan yang 18 mg saya pakai dengan Nevox Villain AR itu ya, resistensinya saya pakai di 0,8 ohm untuk 18 mg nya dan ya strong, makanya saya pakai di 0,8 dengan pot system seperti itu. Habis ini kita balik ke atas, kita akan obrol sedikit lagi tentang jalur rasa, cerita rasa, jalan rasa yang ingin disajikan oleh Auraline, disajikan oleh Richford Labs melalui Auraline ini. Dan seperti apa impresi saya selama sekitar 2 minggu ke belakang ini. Kita balik ke atas, let's check it out. YouTube dengan segala algoritmanya sangat membenci vape dan industri yang kita cintai ini. Satu-satunya cara untuk melawan hanyalah dengan mensubscribe semua konten tentang vape dan men-share sebanyak-banyaknya ke segala tempat yang teman-teman tahu dan teman-teman bisa. Dan plus satu lagi, mohon jangan pernah berkomentar tentang minta link, minta alamat toko, berapa harganya, dan websitenya di mana, tentang apapun yang direview di channel ini. Kenapa? Karena itu berkemungkinan berakibat kepada di-ban-nya channel ini. Yuk, sekarang kita kembali lagi ke reviewnya, gas. Dan seperti itu adalah tampilan jarak dekatnya Auraline, jus terbaru dari Richford Labs yang kali ini sama sekali tidak mengangkat rasa tobacco. Berbeda dari sebelum-sebelumnya, Richford Labs ini kan sering banget, sangat dikenal banget sebagai pembuat, sebagai brewer yang memang lebih ahli, lebih master di tobacco gitu ya. Kali ini tidak sama sekali, tidak ada tobacco-nya sama sekali. Mungkin buat beberapa orang, oh saya merasa samar-samar ada tobacco-nya. Menurut saya enggak, sama sekali tidak ada tobacco-nya. Ini hanyalah murni vanilla overnight oat with blueberries. Jadi vanilla, susu vanilla gitu ya, yang dipakai untuk merendam oat gitu ya. Biasanya ini adalah kebiasaan orang di UK, kebiasaan orang di Inggris, bahwa malamnya, malam sebelumnya mereka akan merendam segenggam oat ke dalam sebuah jar atau ke sebuah mangkok gitu ya, mangkok yang biasanya ada penutupnya gitu, dan kemudian dia dikasih susu vanila, biasanya disajikan dingin atau disiapkan dalam keadaan dingin, dan kemudian dibiarkan semalaman, entah ditaruh di kulkas, di lemari pendingin, atau dibiarkan di suhu ruang saja. Dan kemudian besok paginya si oat ini akan cenderung menjadi soggy atau jadi melempem kalau bahasa kita, atau jadi gede-gede gitu ya, agak melar, karena direndam semalaman dia akan menyerap air cukup banyak. Karena seperti Anda tahu, oat ini adalah bulir gandum yang memang dikeringkan. Jadi ketika dia direndam dalam air, dalam hal ini adalah susu gitu ya, milk, vanilla milk, dia akan menyerap si susunya dan kemudian akan jadi isi dari si bulai gandum tersebut. Dan kemudian ini adonan ini atau apa ya, snack yang disiapkan dari semalam ini kemudian dinikmati dengan potongan blueberry di atasnya sebagai topping. Oke, tapi kita coba dulu deh seperti apa ketika disajikan dalam bentuk liquid. Saya coba dulu yang 9 mg nya, sekali lagi 0,73 dengan 18 watt. Seperti ini hasil uapnya, 9 mg, PGVG 4555. Yuk. Oat yang biasanya ketika kita tahu, biasanya orang Indonesia akan makan oat apa adanya, ada yang gado mentah-mentah kalau doyan gitu ya, ada juga yang dimasak dicampur dengan air atau dicampur dengan susu kemudian dipanaskan atau direbus gitu ya supaya mendidih dan kemudian berubah bentuk jadi kayak bubur gandum gitu. Itu rasanya biasanya oat akan jadi kencang sekali, dan seperti juga di liquid
yang beredar selama ini, yang sudah ada sebelumnya, terutama liquid-liquid DTL gitu ya, sebut aja freebase yang lain, biasanya rasa oat akan cenderung jadi tokoh utama si oatnya. Tapi di Auraline ini tidak berbeda sama sekali. Oatnya jadi jauh lebih mellow, dia masih ada kerasa teraba gurihnya gandum, gurihnya oat itu kelihatan cukup jelas, tapi tidak se-strong biasanya. Dia cenderung menjadi mild dan menjadi lebih mellow, jadi lebih rasanya lebih belok gitu ya. Jadi rasanya jadi jauh lebih lembut dibandingkan ketika kita menikmati oat yang umum gitu ya. Jadi lebih cenderung ke arah rasa. Susunya pun juga bukan susu yang kelihatan sangat tajam sekali sampai jadi enak gitu, enggak. Ini malah susu yang cenderung plain milk gitu ya, plain ya, susu yang plain dan kemudian direndamkan dengan oat tadi, yang membuat oatnya jadi agak mellow dan susu juga tidak terlalu jelas banget rasanya. Jadi cenderung malah balance antara susu vanilla dan oatnya. Dan 9 mg nya pun cenderung cukup ya secara TH. Nggak yang strong banget, tapi untuk yang tidak terbiasa, 9 mg nya pun bukan untuk DTL sih, jelas-jelas ini untuk MTL, tapi ya sangat-sangat low. Bukan low yang nggak kerasa. Saya merasakan 9 mg nya pun cukup. Tapi kita coba dengan yang 12 mg nya dengan pot system. Kita coba dulu. 23 watt 0,6 ohm, ini adalah 12 mg nya. Agak sedikit berbeda dari yang sebelumnya di atomizer, yang di sini adalah lebih ke arah susu vanilla dan oatnya. Sementara di pot system lebih cenderung ada nampak blueberry-nya jauh lebih kelihatan. Seger, asam, sedikit manis dari blueberry ada. Ya, oat blueberry-nya ketemu di sini. Sementara susunya jauh lebih mellow, jauh lebih turun lagi rasanya. Dan ya, cenderung oat blueberry yang di bagian pot system ini. Karena bahas manis, sekalian aja saya katakan manisnya ini sangat low sekali gitu ya. Jadi kalau dari 0 sampai 10 skalanya manis, mungkin di angka sekitar 4,5 saja. Kurang lebih segitu. Karena kalau tanpa manis sama sekali juga aneh. 4,5 sampai 5 sih. 15 mg. Oke. Di titik ini udah cukup strong. Saya pakai di 0,6 ohm dengan 18 watt. 15 mg nya udah kerasa TH-nya kenceng. Ya, tapi hampir sama dengan yang di bagian sandi nasi tadi. Cenderung rasa blueberry yang lebih tebal gitu ya. Blueberry susu atau blueberry oat gitu ya. Tapi blueberry sebagai mendominasi, sebagai elemen yang lebih mendominasi dibandingkan oat yang cenderung lebih mellow lagi dan susu yang cenderung lebih turun lagi. Ya, enak, tapi memang kalau saya lebih cocok dipakai di pot system ketika 15 dan 18. Yang ini 18 nya agak ngeri sih, karena yang kemarin sempat batuk karena 18 mg nya. Kita coba yang 18 mg di Villain AR 0,8 resistensi, dan ini adalah 18 mg. Ya, oke. TH-nya mulai kerasa kencang dan kalau saya udah nggak kuat gitu ya. Tapi ya di sini pun hampir mirip dengan sebelumnya. Blueberry yang lebih mendominasi dengan ya blueberry susu, ada oatnya sedikit di bagian belakang agak di akhir-akhir. Gurihnya disumbangkan dari oat, kemudian susu menyumbangkan gurih yang sebagian lagi. Manis didapatkan dari blueberry-nya dan seger, agak sedikit asam. Apakah ada asam? Tidak ada asam sih, tapi kesegaran blueberry-nya dapat dan jelas itu adalah potongan irisan blueberry segar. So, menarik Auraline jalur rasa atau jalan rasa, cerita rasa mungkin, atau ya jalan rasa. Saya cenderung membacanya seperti itu karena line adalah jalan, aura saya menangkapnya sebagai flavor atau notes flavor, dan ini sesuatu yang menarik. Semoga kedepannya akan ada jenis series lainnya dari Auraline selain overnight oat with blueberries. Mungkin akan ada versi yang lainnya. Kita tunggu aja nanti kedepannya seperti apa. Dan saya Boy dari Vapor Style. Keep on vaping and stop smoking. Maju terus vapes in Indonesia.